Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Rasadini kulli kafabila syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad ali Muhammad. Marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, Maha Rahim, yang Maha berkuasa dan Maha berkehendak atas segala sesuatu. Alhamdulillah segala nikmat yang berikan kepada kita semuanya hari ini. Para peserta kajian Sabtu Easy bisa mengikuti insya Allah selama sampai 2 jam ke depan dengan baik, dengan keadaan yang sehat, dan tentu ilmu yang didapatkan insya Allah berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, salam besar keluarga, sahabat, umatnya, kepada siapapun yang istiqomah menjalankan risah Islam sampai akhirat nanti. Dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Easy, kajian Sabtu 24 Oktober, marilah sama-sama kita awali kegiatan kita ini, kajian Islam kita, dengan membaca ta'awuz, basmalah, dan salawat. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad. Baik, bagaimana kabarnya semua sahabat Easy? Semoga di Sabtu tanggal 24 Oktober ini dengan kondisi kita, tentu masih masa pandemi ini, berharap dengan kondisi yang terbaik, keimanan kita, ketakwaan kita, kesehatan kita, rezeki kita, semuanya Allah berikan yang terbaik untuk kita semuanya. Dan hari ini kita bisa talabul ilmi dalam kajian Easy, dan alhamdulillah hari ini narasumber kita sudah hadir. Assalamualaikum Ustaz Faisal Kunhi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Riki. Alhamdulillah, Alamin. Dan juga pada kesempatan kali ini dari perwakilan Inisiatif Zakat Indonesia, Ketua Zakat Funding Pusat, Bapak Ardani. Assalamualaikum Pak Ardani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan juga perwakilan tentunya ini yang luar biasa juga, Presiden Direktur Sekolah Insan Mandiri Indonesia, Ustadz Dr. Haji Karim Santoso, SPD MSI. Assalamualaikum Ustadz Karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita sama-sama bisa berkumpul dalam ruang online ini, dan hari ini dengan kesempatan yang luar biasa kita bisa masuk ke acara pertama kita adalah setelah tadi kita sambutan dan perkenalan singkat, langsung kepada sambutan yang langsung terakhir kami sebut pada Ustadz Dr. Haji Karim. Dipersilakan Ustadz sambutannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna wasbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang saya muliakan, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, pembicara kita pada pagi hari ini luar biasa, Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Faisal Kunhi MA. Masya Allah, kita senang, bersyukur, berbahagia. Hari ini kita akan mendengarkan kajian dengan tema yang luar biasa, tema yang pas sekali ya. Bagaimana sukses meraih sholat khusyuk ala Nabi. Karena dari Insan Mandiri juga sekolah Insan Mandiri yang tersebar di 18 unit ya, 18 cabang juga memiliki tagline sekolah ini, dan sudah kami launching beberapa tahun yang lalu, dan kami merasakan ini sekolah launching dengan tagline pertama di dunia berbasis sholat, sekolah Insan Mandiri ini. Sekolah
sekolah para juara dan sayang teman, sekolah berkarakter berbasis sholat. Jadi program unggulannya sholat di Insan Mandiri ini, baik dari TK, SD, SMP, SMA, dan kita benar-benar memberikan sertifikat secara khusus bagi anak-anak yang sudah lolos uji publik dalam pelaksanaan sholat. Yang kami hormati juga Bapak Ardani dari IZI, ya dari IZI Pusat, ya Inisiatif Zakat Indonesia. Kami bersyukur juga, senang ini kegiatan kerjasama yang kedua dengan Sekolah Insan Mandiri, kegiatan yang sangat positif. Ya, mudah-mudahan kita mendapat banyak pencerahan dan manfaat ya. Amin. Juga ada Mbak Mila dan Bapak Rizky sebagai moderator, MC, host pada pagi hari ini, serta Bapak Ibu sekalian yang hadir, keluarga besar Sivitas Akademika Insan Mandiri dan seluruh kaum muslimin masyarakat di seluruh Indonesia. Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat, berlimpah berkah dan bahagia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Rabbil alamin. Ya, dan kita juga bersalawat semoga senantiasa Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabatnya, serta kita selaku umatnya. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, secara singkat saya sekali lagi menghaturkan ya harapannya ya kegiatan bersama IZI ini terus berkelanjutan. Ini kegiatan yang kedua, kita bisa melakukan kajian-kajian yang penting seperti tema-tema hari ini luar biasa ya. Karena kita tahu ya, sholat ini amal yang pertama sekali dihisab, kemudian sarana berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ini tema yang sangat tepat pada kondisi sekarang juga pandemi COVID-19, bagaimana kita sudah mengambil hikmah, salah satunya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sholat menjadi sarana yang sangat efektif untuk berkomunikasi secara langsung. Sekali lagi kami ucapkan selamat mengikuti kajian bersama Ustadz Faisal Kunhi MA, orang yang sangat tepat pembicara pada pagi hari ini dengan kapasitas ilmu beliau. Kita sangat bersemangat untuk mengikutinya dan semoga hari-hari kita ini dipenuhi dengan berkah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sekali lagi saya kembalikan ke Bapak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan Ustaz Duradi Karim atas sambutan yang telah diberikan, dan tentu ini menjadi motivasi kita bersama Ustaz ya, dengan juga sama-sama bahwasanya Sekolah Insan Mandiri punya visi-visi yang luar biasa dan program yang luar biasa, dan utamanya sangat inline sekali gitu ya dengan tema sholat kita kali ini, sholat khusyuk kita kali ini. Sekali lagi syukran jazakallahu khairan Ustaz Karim. Insyaallah ini sinergi yang kedua kalinya dengan IZI. Semoga berlimpah berkah untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk sahabat IZI peserta kajian Sabtu, sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ardani, Ketua Zakat Funding Pusat. Kepada Bapak Ardani, dipersilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan wa amalan imanihim. La ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, yang saya hormati dan kita semua hormati Mukarram Ustaz Faisal Kunhi MA ya. Ahlan Ustaz, jazakallah khair menyempatkan waktunya untuk bisa berbagi dengan kita semua pada pagi hari ini ya. Yang saya hormati Dr. Haji Karim Santoso, Presiden Direktur Sekolah Insan Mandiri Indonesia. Ahlan Ustaz, salam kenal dari saya Ardani, dari Inisiatif Zakat Indonesia Pusat ya. Yang saya hormati rekan-rekan panitia beserta manggilnya apa nih biasanya kalau di Insan Mandiri ya, apa Yanda Bunda atau apa nih, para peserta ya, Bapak Ibu ya, kaum muslimin, para peserta kajian kita pada pagi hari ini dengan tema meraih sholat khusyuk ala Nabi ya, yang nanti akan banyak disampaikan oleh Ustaz Faisal Kunhi ya.
Alhamdulillah, yang pertama dan utama tentu saja saya ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian ya. Di tengah mungkin kita masih bisa silaturahim dalam kondisi virtual ini Pak Karim ya. Kemudian nanti bisa kopdar ini ya, ngopi bareng ya. Kita bisa silaturahim, semoga ya Allah mempercepat ini ya normal kembali kondisi kita di tengah pandemi seperti ini ya, sehingga kita bisa silaturahim ya. Tapi alhamdulillah semoga agenda kita pada pagi hari ini tidak mengurangi khidmat ya, dan keinginan kita untuk terus belajar ya, untuk terus belajar menimba ilmu. Bil khusus tema yang diangkat pada hari ini begitu penting buat kita karena ini menjadi salah satu menjadi pilar utama kita ya sebagai kaum muslimin. Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas dari salah satu kewajiban kita yaitu sholat ya. Semoga dengan seperti ini ya pelatihan, kalau saya biasanya pernah ngikutin ini 3 hari ya pelatihan sholat khusyuk ini. Semoga nanti Ustaz Faisal di tengah kondisi virtual seperti ini Bapak Ibu yang di rumah tetap fokus ya, tetap fokus. Sengaja ini kayaknya panitia ini waktunya pas jam 10 ini. Ya harapannya ibu-ibu yang tadinya masak sudah selesai gitu ya. Bapak-bapak yang mungkin goes gitu ya atau kerja bakti di rumah udah selesai juga gitu. Sehingga pada sholat duha kita khusyuk mendengarkan kajian dari Ustadz Faisal Funhi ya. Kita berharap memang kualitas sholat kita bisa lebih baik ya, apalagi kalau dalam Al-Quran kan Allah menyandingkan antara sholat dengan zakat ya. Bagaimana dua kewajiban ini saling menguatkan ya, sehingga kualitas sholat kita itu dapat dicerminkan dengan bagaimana kita bisa baik. Kalau sholat itu hubungan vertikal ya, bagaimana kita itu juga bisa membuat hubungan horizontal kita dengan sesama umat manusia itu juga menjadi lebih baik. Nah, itu diimplementasikan dalam kewajiban zakat ya. Ini terkait dengan izi sebenarnya. Nanti Ustaz Faisal mungkin jauh lebih membahas bagaimana tentang kaidah sholat khusyuk itu sendiri. Yang ingin sedikit saya sampaikan adalah di kesempatan yang berbahagia ini kesempatan saya untuk sedikit menyampaikan siapa sebenarnya lembaga IZI itu ya. Jadi salam kenal dari kami. Mungkin ada yang belum mengetahui apa itu IZI ya. Jadi kalau dari namanya memang secara singkat IZI ini adalah lembaga zakat nasional Pak Karim. Jadi lembaga amil zakat nasional. Kantor kita di Condet, kita punya ada 16 kantor perwakilan di 16 provinsi. Ya, kalau tadi mungkin kalah banyak juga dengan Ihsan Mandiri yang udah 19 ya. Ya karena IZI ini basisnya kantor perwakilan itu adalah provinsi, jadi memang dia levelnya provinsi kita ada di 16 provinsi. Semoga sinergi ini tidak hanya kita lakukan di tingkat pusat ya seperti ini, tapi juga daerah-daerah juga bisa bersinergi ya. Kalau di kajian sebelumnya memang ada ya dari Kendari gitu ya. Salam nih dari Kendari, dari mana-mana itu. Intinya ya semoga ini sinergi ini juga makin menguatkan. Yang terpenting adalah sinergi ini bisa saling menguatkan lembaga antara satu lembaga dengan lembaga yang lain, yang harapannya kita bisa memberikan karya kita untuk umat ya. Apalagi di tengah kondisi seperti ini, IZI diharapkan memang menjadi garda terdepan untuk dapat memberikan keseimbangan setidaknya ya, keseimbangan finansial, keseimbangan fikriyah, ruhiyah gitu ya, di tengah wabah yang seperti ini yang banyak menyulitkan masyarakat ya seperti itu. Nah, sehingga kita berharap baik itu visi di IZI ya, tujuan di IZI sendiri sebagai lembaga zakat ya, gitu juga dengan tujuan di Sekolah Insan Mandiri ya sebagai lembaga pendidikan mungkinnya ini dapat saling bersinergi, yang kedepannya tidak hanya program-program seperti ini yang bisa kita berikan untuk masyarakat, tetapi jauh dari itu ya, kita sama-sama saling menguatkan sehingga kita bisa memberikan peran yang lebih besar lagi untuk umat insya Allah. Karena ya memang umat itu sedang menunggu karya-karya kita insya Allah ya. Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini semoga dapat terus bersinergi ya, tidak bosan jika IZI menyapa gitu ya. Semoga antara
silaturahim ini dapat terus berlanjut sehingga kita bisa memberikan karya yang lebih besar untuk umat sebetulnya. Mungkin itu ya sebagai pengantar saya. Nanti setelah ini akan ada sedikit ya, mohon izin teman-teman panitia akan memutarkan video profil IZI. Semoga dengan video itu kita lebih mengenal ya lembaga zakat ini sehingga kita bisa saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Sekali lagi saya mengucapkan mewakili manajemen pusat ya, Pak Wildan, ya Pak Nana, Pak Sito, Pak Dedi, ini direksinya IZI pusat Pak, ya, yang sekarang sedang raker juga di Jogja. Mohon doanya semoga IZI bisa dapat terus memberikan kontribusi yang baik, dan selamat kepada Bapak Ibu yang melaksanakan yang mengikuti kajian pada hari ini. Jazakallah khair kepada Ustadz Faisal Kunhi yang telah menyempatkan waktunya. Kita sama-sama akan mendengarkan nasihat ilmu dari beliau. Semoga kajian pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat bermanfaat untuk diri kita, keluarga, dan tentunya umat yang sedang mendengarkan karya kita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Seiring nanti ada video dari IZI, saya mengucapkan jazakallah khair kepada Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri sambutan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia dilahirkan tepat pada Hari Pahlawan 10 November 2014 dengan visi menjadi lembaga zakat profesional terpercaya yang menginspirasi gerakan kebajikan dan pemberdayaan, serta misi sebagai berikut. Capaian dan penghargaan IZI antara lain meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian audit keuangan dari Kantor Akuntan Publik Independen dari tahun 2016 hingga 2019. Meraih predikat akreditasi A dengan nilai tertinggi secara nasional untuk monitoring dan evaluasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2018. Mempunyai Dewan Pengawas Syariah dan Biro Kepatuhan Syariah untuk memastikan aspek kepatuhan syariah terhadap seluruh proses lembaga dan melaksanakan audit kepatuhan syariah secara berkala. Memperoleh sertifikat ISO 9001-2015 untuk seluruh aspek manajemen pengolahan zakat, infak, dan sedekah. Meraih predikat LAS terbaik seprovinsi Jawa Barat tahun 2018. Jajaran manajemen IZI terdiri atas Direktur Utama, Direktorat Edukasi dan Kemitraan Zakat, Direktorat Operasional, serta Direktorat Pendayagunaan. Dilengkapi jajaran Dewan Pengawas Syariah serta Biro Kepatuhan Syariah. IZI selain memiliki kantor pusat di Jakarta, juga telah memiliki 16 kantor perwakilan di seluruh Indonesia. Untuk merealisasikan visi dan misinya, IZI menjalankan program-program dalam 5 payung besar. Easy to Success meliputi pemberdayaan zakat di bidang ekonomi, Easy to Smart meliputi pemberdayaan zakat di bidang pendidikan, Easy to Fit merupakan program zakat pada bidang kesehatan, Easy to Iman yakni program zakat pada bidang dakwah, serta Easy to Help merupakan program pendistribusian dana zakat secara langsung untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak para mustahik. Dari kelima program IZI tersebut, kami memiliki program-program unggulan antara lain Rumah Singgah Pasien, Klinik Cuci Darah, Lapak Berkah, Smart Farm. Core value IZI dalam berkhidmat bagi umat diusung dengan tagline memudahkan, dimudahkan. Berawal dari keyakinan bahwa jika seseorang memudahkan urusan sesama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan urusannya, insya Allah. Oleh karenanya, IZI bertekad untuk mengedukasi masyarakat sehingga meyakini
bahwa mengeluarkan zakat itu mudah. Membangun infrastruktur pelayanan agar zakat dapat ditunaikan juga dengan mudah. Merancang program-program yang efektif yang dapat menghantarkan kehidupan para mustahik agar menjadi jauh lebih mudah. Inilah parameter utama dalam mengukur kinerja pengabdian IZI bagi masyarakat. IZI memudahkan, dimudahkan. Zakat is easy. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jazakallahu khairan Bapak Muhammad Ardani atas sambutan, dan tentu tadi kita telah sama-sama menyimak pula profil dari Lembaga Zakat Nasional, Inisiatif Zakat Indonesia. Semoga menjadi sebuah dukungan kita semuanya pada kesempatan kali ini hadir ya, total peserta 95 orang. Tentu doa-doa yang terlantun, yang tersampaikan kepada IZI, untuk akhirnya IZI bisa berkhidmat untuk umat ya, dan tentunya ini menjadi sebuah kepercayaan dan kebanggaan buat kami semuanya. Terima kasih. Dan baik, ini tentu sudah masuk pada hal yang kita tunggu-tunggu, bagaimana kita ingin mendapatkan sebuah inspirasi, sharing materi, pengalaman, juga bagaimana akhirnya mendambakan sholat-sholat kita dalam keseharian itu meraih kekhusyuan yang tentu ini menjadi hal yang sangat penting sekali. Dan oleh karenanya, sahabat IZI, kita akan masuk kepada sesi materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Faisal Kunhi. Namun sebelumnya ada baiknya Bapak Ibu sekalian bisa, bagi yang belum mengisi daftar hadir, nanti akan di-share oleh panitia untuk link daftar hadirnya agar bisa kesempatan kami untuk share materi Ustadz, kami memberikan sebuah souvenir menarik. Ini kita ada e-book, ya, kita ada e-book 10 menit paham zakat, buah karya Dewan Syariah IZI, ya, dan tentunya akan mendapatkan info-info mengenai IZI, zakat, program-program kebaikan umat, duafa, dengan nanti bisa di-save nomor kami. Ini bisa sebuah kesempatan yang baik buat kita semuanya mengupdate pemahaman kita, program-program kita, tentang dunia zakat. Baik, kita langsung masuk kepada materi, dan alhamdulillah Ustaz Faisal Kunhi sudah siap. Baik, Ustaz Faisal Kunhi bisa langsung mengambil alih ini Ustaz. Ini kami hampir 100 ini Ustaz. Luar biasa, berharap pengalaman sharing materi tausiah dari Ustadz. Kepada Ustadz Faisal Kunhi, dipersilahkan Ustadz. Baik. Terima kasih Pak Riki. Ini saya sudah screen share, sudah terlihat ya? Alhamdulillah, udah Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Bapak Ardani, Pak Riki, teman-teman dari IZI, kemudian Ustadz Dr. Haji Karim, ya, selaku Direktur Sekolah Insan Mandiri ya, kalau tidak salah ya Ustadz ya. Sekolah Insan Mandiri. Iya. Baik. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul menuntut ilmu walaupun via online. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan jalannya ke surga sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Sekarang kita nggak perlu jalan, tinggal menyalakan laptop kita, handphone kita, ya, yang jalan
kuotanya. Ya, ya. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah seseorang berkumpul di rumah Allah. Mungkin sekarang berkumpulnya di Zoom ya. Kemudian mereka membaca kitab Allah, mempelajarinya, maka nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dihujani oleh rahmat, wa haffathumul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut siapa saja yang hadir di majelis ilmu itu di hadapan para malaikatnya. Mudah-mudahan walaupun ini majelisnya majelis online ya, majelis Zoom, tapi tidak membuat Allah Subhanahu wa taala tidak mencatatnya ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap kebaikan ya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya diminta untuk menyampaikan materi kiat sukses meraih salat khusyuk ala Nabi ya. Baik Bapak, Ibu-ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menggali lebih dalam, maka kita perlu memberikan pengertian ya. Apa itu salat? Mahiyas salat ya. Di sini saya jelaskan ya. Ya. As-salah fil lughah hiya ad-du'a. Ya, ta'ni ad-du'a. Salat itu secara bahasa artinya doa. Ya. Salatun sillah. Ya. Seseorang yang salat itu orang juga yang sedang membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya salat itu tidak ada liburnya. Salat itu tidak boleh berhenti. Ya, walaupun tanggal merah nggak ada salat itu berhenti. Bahkan Idul Fitri, Idul Adha, kita tetap sholat. Apa maknanya? Karena seorang muslim, dia tidak boleh lost connection dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak boleh terputus koneksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika perang pun, kita tetap diperintahkan untuk sholat. Ya. Bentuk jamaknya adalah sholawat. Ya. Sholat secara bahasa juga berarti agama dan ibadah. Makanya dikatakan, as-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Ya, faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang menegakkan salat, maka dia telah menegakkan agama. Wa man tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamaddin. Maka dia telah menghancurkan agama. Ya, makanya tadi, karena salat ini awwalu ma yuhasabu bihil abdu. Ya, salat ini adalah yang pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti. Kalau salatnya benar, maka benarlah seluruh amalnya. Kalau salatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Jadi salat, ketika kita salat itu juga kita berdoa artinya. Ya. Ya, dalam surat Al-Fatihah kan, kalau kita fahamkan kan, kalau kita fahami kan, itu kan isinya juga doa. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Ya. Kemudian yang selanjutnya, amma ta'rifuha fil istilah. Ya. Sedangkan pengertiannya dalam istilah, ya, ibadatullahi subhanahu wa ta'ala, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebuah ibadah yang terdiri dari aqwalun, perkataan. Salat itu terdiri dari perkataan. Kita membaca Al-Quran di dalamnya. Kita membaca doa-doa di dalamnya. Yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wa af'alun, terdiri dari perbuatan. Ruku, takbir, sujud. Ya. Makhsusah. Ya. Amalan-amalan yang khusus. Makhsusah, muhaddadah. Yang khusus dan yang terbatas. Artinya gerakan-gerakan itu sudah diatur oleh agama. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Maka nggak bisa kita melakukan gerakan-gerakan di luar yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tuftatahu bit takbir. Salat ini
dimulai dengan takbir. Yang disebut dengan takbiratul ihram. Ya. Kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Karena ketika orang mengucapkan Allahu Akbar, maka seluruh aktivitas selain sholat tidak dibolehkan. Karena dia sudah mengharamkan. Maka takbir itu ada dua kan? Ada takbiratul ada takbiratul ihram, ada takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal adalah takbir yang perpindahan dari satu gerakan ke gerakan lain. Dari ruku ke sujud, ya kan? Dan seterusnya. Itu disebut dengan takbiratul intiqal. Wa tukhtatamu bitaslim, dan dia ditutup dengan salam. Ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Inilah salat. Kalau kita memaknai salat dimulai dengan Allahu Akbar, diakhiri dengan diakhiri dengan salam kiri kanan. Artinya apa? Setelah kita membangun koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, kita kemudian mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri untuk membangun hubungan dengan sesama manusia. Makanya tadi ya, apa yang dikatakan oleh Pak Ardani tadi, aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkan salat, tunaikan zakat. Itu tidak bisa terpisahkan. Artinya apa? Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia itu tidak bisa terpisahkan. Makanya Buya Hamka pernah ditanya, Buya, ada seseorang yang sholatnya Masya Allah rajinnya. Rajin sekali. Tapi sayangnya dia itu pelit. Nggak pernah mau bayar zakat misalnya. Nggak pernah mau infak, sedekah, pokoknya sama tetangganya judes. Ada lagi orang nggak sholat Buya, tapi Masya Allah dermawannya luar biasa. Mana yang baik? Apa kata Buya Hamka? Yang pertama, sholat. Dia sholat saja masih pelit, masih tidak ramah dengan orang. Bagaimana kalau dia tidak sholat? Mungkin lebih parah. Yang kedua, belum sholat saja sudah baik, kata Buya Hamka. Apalagi kalau dia sholat. Pastinya dia akan lebih baik lagi. Nah, ini pengertian sholat. Ya. Setelah kita mengetahui pengertian sholat, nah apa pengertian khusyuk? Ya. Apa itu khusyuk? Kata para ulama, fal khusyuk huwa ruhus shalah. Khusyuk adalah gerakan sholat. Ya. Fa idza faqada minas shalah kanat mujarradu harakatin la hayata fiha. Ya. Jika ia hilang, jika khusyuk itu hilang, maka sholat hanya gerakan tanpa makna. Ya. Setiap ibadah yang tidak ada kekhusyuan di dalamnya, ya, maka dia tidak memiliki makna. Maka Nabi mengatakan apa? Ya, berapa banyak orang yang bangun malam, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, ya, dari bangun malamnya kecuali hanya capek. Maka salah satu indikator orang yang sholat malam itu terwujudkan dari, ada satu hadis Nabi mengatakan, diwujudkan dengan dari akhlakul karimah. Dari akhlaknya yang baik. Itulah khusyuk. Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Yaitu mereka yang khusyuk dalam salatnya. Ayat ini kalau tidak salah ya asbabun nuzulnya. Dulu itu Nabi kalau salat suka matanya itu menengadah ke langit. Para sahabat ada juga yang salat itu matanya merem. Makanya merem itu bukan tanda khusyuk. Ya. Oh, salat dia khusyuk banget. Tapi kalau salat merem, bisa dia ngantuk, bukan yang merem. Ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashin. Orang-orang yang orang beriman itu adalah beruntung orang-orang beriman yaitu mereka yang khusyuk dalam salatnya. Dalam ayat lain dijelaskan juga, siapa itu orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim.
orang-orang yang menduga keras bahwa dia akan bertemu dengan Tuhan. Itulah ihsan. Makanya ihsan apa? Anta abudallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah, ya, seakan-akan engkau melihatnya, ya. Kalau engkau tidak melihat Allah, Allah melihatmu. Ya, maka kekhusyuan itu dibangun dari apa? Kalau kita sholat, dari pakaian kita juga. Itu yang mempengaruhi kekhusyuan. Makanya Allah memerintahkan kan, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Berhiaslah engkau setiap mau ke masjid. Coba kita sholat pakai kaos oblong doang. Kaos oblongnya udah agak robek gitu ya. Terus kita sholat. Kain sarungnya juga udah jelek gitu kan. Pasti ada suasana yang berbeda dalam hati kita. Dibandingkan coba kalau kita sholat pakai baju koko, pakai peci, pakai kain, itu mempengaruhi kekhusyuan. Kita sholat malam misalnya pakai gamis, sejadahnya kita kasih minyak wangi dulu, Masya Allah. Sampingnya ada teh hangat misalnya gitu kan. Gitu kita ngantuk, kita bisa minum. Itu pasti akan mempengaruhi kekhusyuan. Jadi kekhusyuan itu juga dibangun dari situ. Dari pakaian kita sholat. Ya terkadang itu tadi, orang sholat, apa ya, orang tuh kadang-kadang nggak memperhatikan bajunya ketika dia sholat. Ya. Makanya kita tuh kalau jalan kemana-mana, kita tuh pakai baju yang kira-kira kalau saya sholat ini nggak mengganggu. Soalnya orang sholat tulisannya macam-macam. Di belakang tuh kan ada pilih nomor segini misalnya. Ya, atau apalah iklan apa. Akhirnya yang sholat terganggu kekhusyuannya. Ya, jadi membangun khusyuk itu tadi juga dari apa? Dari pakaian. Pakaian bisa mempengaruhi kekhusyuan sholat kita. Nggak perlu pakaian yang mahal-mahal, tidak perlu baju koko yang mahal-mahal, tidak perlu gamis yang mahal, tidak perlu mukena yang mahal, ya, yang harganya mungkin 2 juta, 3 juta baru bisa khusyuk. Tidak. Yang penting bersih. Makanya Rasulullah itu kan paling suka pakai baju putih. Ya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir ya, Wahbah Zuhaili, ya, tafsir Munir ya. Dikatakan al-khusyu' sifatun daruriyah. Ya, li idraki ma'anis shalah wa munajatur rabb. Ya, wa tadhkurullah wal khauf min hisabihi wa wa'idihi. Ya, wal khusyu' syartun li tahsilis thawab. Khusyuk adalah hal yang penting untuk mengungkapkan makna salat dan munajat kepada Rabb. Ya. Kepada Rabb, ya. Dan hanya takut kepadanya dan janjinya, dan khusyuk merupakan syarat mendapatkan pahala. Ya, makanya dalam hadis itu kan ada salat kita itu kan kualitas penerimaannya macam-macam. Ada yang 1/10 yang diterimanya. Ya. Tergantung daripada kekhusyuan sholat kita. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan khusyuk. Ya. Ini ayat-ayat ini dituliskan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumiddin. Ya. Ketika beliau menulis Fadilatul Khusyuk, keutamaan khusyuk, ini yang beliau tulis. Ya. Itu innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan ya, yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Ya. Jadi orang yang khusyuk itu orang ya, yang dengan salatnya dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan mengingatnya bukan hanya ketika salat, di luar salat pun dia tetap ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya khusyuk itu kan ada khusyuk ya. Khusyuk sebelum salat dibangun dengan tadi ya, dengan dia berwudu dengan baik, kemudian dengan pakaian yang baik, dia melangkah ke masjid dengan tidak tergesa-gesa. Makanya kan kata Nabi, alaikum bis sakinah. Kalau kamu mau ke masjid tenang. Ya, tenang.
Jangan terburu-buru. Karena kalau dia lari ke masjid, ntar begitu dia sholat dia apa ya, ngos-ngosan gitu, terengah-engah. Ya, itu juga bisa mengganggu kekhusyuan. Dan ada lagi khusyuk setelah sholat. Khusyuk setelah sholat jauh lebih penting. Ya. Khusyuk setelah sholat, ya tadi dia tidak melakukan hal-hal yang negatif. Ya. Pas sholat pakai sendal jepit, pulangnya kerfil. Nah ini berarti nggak khusyuk sholatnya ini. Walaupun tadi sholatnya sampai nangis-nangis, sampai merem, ya, tapi begitu pulang ganti sendal. Maka Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf 205, wala takum minal ghafilin. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Lalai akan nilai-nilai sholat yang ada di dalam. Ya, seperti apa sholat mengajarkan kejujuran. Ya kan? Maka orang yang sholat, dia akan jujur. Kita sholat dimanapun, sholat zuhur 4 rakaat. Walaupun kita sholat di rumah, tetap 4 rakaat. Ini kan mengajarkan kejujuran. Dan itu khusyuk. Ya. Orang yang tidak jujur berarti dia tidak khusyuk sholatnya. Ya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kita ketika sholat kita buang angin, tetap kita batalin. Walaupun orang nggak ada yang dengar, tidak mencium baunya, tetap kita batalkan. Sholat mengajarkan kejujuran. Sholat mengajarkan apa? On time. Ya orang yang khusyuk sholatnya, ya tadi dia on time datang ke kantor, ke sekolah dan lain sebagainya. Itu tanda dia khusyuk sholatnya. Dia aplikasikan nilai-nilai sholat itu dalam kehidupannya. Dalam surat An-Nisa ayat 43 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun." Dan janganlah kamu mendekati salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Sampai kamu mengetahui apa yang kamu katakan. Ayat ini turun dulu, khamar belum dilarang. Sampai ada yang sholat salah baca dalam surat Al-Kafirun yang artinya fatal. Ya. Yaitu apa? Harusnya dia baca la a'budu ma ta'budun, dia baca a'budu ma ta'budun, saya menyembah apa yang kamu sembah. Ya. Akhirnya turunlah ayat ini. Nah, dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali, mabuk juga diartikan apa? Mabuk akan dunia. Jadi jangan kamu sholat sedangkan kamu masih memikirkan dunia. Artinya apa? Usahakanlah kosongkan dulu pemikiran dunia dari dirimu. Ya, karena kita sholat karena sendalnya baru beli, kita masih mikirin tuh. Udah tadi lupa lagi naruh tuh. Ya. Kita nyari barang hilang. Pas sholat baru kepikiran. Makanya katanya kalau barang hilang sholat. Ya, ini pernah ditanya ada seorang bertanya kepada Abu Hanifah. Abu Hanifah, saya kehilangan barang. Kata Abu Hanifah, coba sholat. Tapi jangan kau pikirkan barang yang hilang itu. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ghazali, wa kam min musallin lam yashrabu khamran wa huwa la ya'lamu ma yaqulu fi salatihi. Dan berapa banyak orang yang salat dan dia tidak meminum khamr, tetapi dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan dalam salatnya. Nah, artinya salah satu cara bagaimana kiat sukses salat, usahakan kita mengerti apa yang kita baca. Minimal Al-Fatihah deh. Atau surat-surat pendek dalam juz amma. Kalau kita khusyuk kan, ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah. Kita tanamkan itu. Bahwa pujian itu hanya milik Allah. Kalau orang muji kita, ya, itu karena dia tidak tahu siapa kita. Ini juga ajaran buat kita. Kita juga dalam memuji orang juga hati-hati, luruskan niat. Jangan terlalu berlebihan dalam memuji orang. Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Itu kalau kita pahami, Masya Allah. Ya. Oh Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, kasih sayang Allah itu ada banyak. Ada 100 yang Allah turunkan, hanya 1 ke dunia. Ini aja sudah luar biasa. Bagaimana nanti 99 rahmat yang Allah bagikan di akhirat. Ya.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Ini kalau kita maknai Masya Allah. Kenapa didahulukan iyyaka? Hanya kepadamu. Berarti kepada yang lain tidak. Ya. Kalau ayatnya dibalik na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu, berarti kepada yang lain masih. Tapi ini didahulukan kata-kata hanya. Berarti saya tidak boleh syirik ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Ya Allah, kita masih sholat, kita lagi sholat aja masih diminta untuk minta ditunjukkan jalan yang lurus. Bagaimana kalau kita nggak sholat? Dan seterusnya. Ya, minimal kalau kita, sebenarnya kan ketika orang baca Al-Fatihah itu kan sebenarnya sedang melakukan dialog ya. Jadi ketika kalau orang baca Alhamdulillahirabbil alamin, dalam satu hadis dikatakan Allah akan mengatakan hambaku telah memuji aku. Ya. Ar-Rahmanir Rahim, ya kan, terus hambaku telah mengagungkan aku. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi ya, khusyuk ya. Tadi ya, dari wudunya, kemudian dari pakaiannya. Itu cara-cara membangun kekhusyuan, mengerti apa yang dibaca. Nah, itu akan membuat kita menjadi semakin lebih khusyuk insya Allah dalam sholat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca idza zulzilatil ardu zilzalaha, jika bumi telah bergoncang. Ya, terkadang di masyarakat kalau ada qari baca Al-Qur'an, padahal baca ayat itu tentang neraka. Ya, mereka tetap aja Allah. Ya. Jadi enggak ekspresinya sama. Surga dan neraka tuh ekspresi mereka sama. Karena mereka tidak mengerti. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sih hukum khusyuk dalam salat? Jumhur ulama, mayoritas ulama telah sepakat bahwa khusyuk dalam salat tidak termasuk rukun ataupun wajib. Khusyuk dalam salat termasuk sunnah, tidak sampai kepada derajat wajib apalagi rukun. Ya. Kalau khusyuk ini menjadi syarat, mungkin banyak yang tidak diterima salat. Ini salah satu kemurahan Allah juga. Ya. Makanya ayatnya apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang hanya salat. Itu mereka-mereka yang lalai setelah salatnya. Yang kita lihat celaka salat. Dalam Al-Qur'an kata-kata salat selalu ada kata-kata aqimus shalah. Nah, di sini kok nggak ada kata-kata aqimu? Ya, tidak ada kata-kata aqimu. Allah mengatakan celaka orang-orang yang hanya salat. Makanya kata para ulama al-musalluna katsir, orang yang salat itu banyak, wa muqimus sholati qalil, dan orang yang mendirikan salat itu sedikit. Alladzina hum an, nah di sini an, lalai setelah salat. Coba kalau Allah mengatakan alladzina hum fi salatihim sahun, lalai di dalam sholatnya, lagi sholat mikirin kerjaan, lagi sholat mikirin istri, lagi sholat mikirin dagangan. Wah, banyak yang nggak diterima sholatnya, banyak yang celaka dalam sholatnya. Alhamdulillah, kata para ulama, Allah mengatakan an sholatihim. Nah, dari Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yab'atsu bi lihyati fi shalah faqala law khasha'a qalbu hadha la khashat jawarihu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang memainkan jenggotnya ketika sholat, ya. Gini-gini mungkin lagi sholat ya. Ya. Maka beliau berujar, andai hatinya khusyuk, maka khusyuk pula anggota badannya. Ada orang kan sholat nggak bisa diem. Garuk lah, macem-macem lah. Ini juga menyebabkan seseorang menjadi tidak khusyuk. Kenapa? Karena hatinya tidak khusyuk. Nabi mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu benarlah seluruh anggota tubuh. Kalau daging rusak
rusaklah seluruh anggota tubuh, ala wahyal qalbu, ketahuilah itu adalah hati. Ya, yang memang susah khusyuk. Ada ulama yang mengatakan minimal ketika takbiratul ihram ingat Allah. Susah memang. Kita supaya konsisten terus sampai dari awal sampai akhir fokus ke Allah itu luar biasa. Orang kita lagi sholat ya macam-macam kan. Baju kokonya bagus juga tuh. Ya, dan lain sebagainya. Ya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan ya, salah satu kiat sukses salat khusyuk ala Nabi juga tadi ya. Ketika kita sholat, anggaplah itu sholat terakhir kita. Seperti orang yang pengen dihukum mati misalnya. Wah itu khusyuknya sholatnya luar biasa. Saya, Pak, izin, saya mau sholat dulu. Itu kan biasanya orang kalau misalnya ada yang mau dipancung atau apa, ketika dia seorang muslim, biasanya kan apa mau sholat dulu, silahkan. Wah itu khusyuknya luar biasa itu. Masya Allah. Sholat yang menjadi sholat paling khusyuk. Nah, makanya di sini dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ia berkata, seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata, "Ya Rasulullah, berilah aku nasihat yang ringkas." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau engkau mengerjakan salat, maka salatlah seperti orang yang hendak meninggalkan dunia." Wah, gimana coba? Kalau kita dikasih tahu sama malaikat maut besok antum meninggal, salatnya bagaimana? Waduh itu khusyuknya pasti. Maka ketika kita salat, yakinilah bahwa itu adalah salat terakhir kita. Ya. Jangan berbicara dengan satu kalimat yang esok hari kamu jangan berbicara dengan satu kalimat yang esok hari kamu akan meminta uzur karena ucapan itu. Dan perbanyaklah rasa putus asa terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Ya, tapi kita intinya tadi kembali perkataan Nabi tadi ya. Ya, idza qumta fi shalatika fashalli shalatan muwaddi. Salah satu cara untuk membangun kekhusyuan, anggap setiap kita salat itu salat terakhir kita. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salatlah seakan-akan engkau bertemu dengan dan melihatnya. Ya ayyuhal insan innaka karihun ila rabbika kadhan famulaqi. Manusia, sungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, pasti kamu akan menemuinya. Ini juga ditulis oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Untuk menandakan bahwa ketika kita salat kita berdialog dengan Allah, kita berbicara dengan Allah, kita bertemu dengan Allah, walaupun kita tidak bisa melihat Allah dengan mata kasat kita, tapi yakinlah Allah bisa dilihat dengan mata hati kita dan Allah melihat kita. Syekh Utsaimin mengatakan maksudnya manusia di dunia disadari atau tidak adalah dalam perjalanan kepada Tuhannya dan dia akan menemui Tuhannya untuk menerima pembalasannya terhadap perbuatannya yang baik maupun yang buruk. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian salat yang khusyuk adalah yang dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Rasulullah mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apa yang dimaksud dengan fahisyah? Yang dimaksud dengan fahisyah di sini adalah seperti zina, homoseks ya. Ya, itu disebut dengan fahisyah. Mungkar adalah perbuatan selain fahisyah yang diingkari oleh akal dan fitrah. Jadi ya, innas salata. Di sini kalau kita perhatikan pakai alif lam. Pakai alif lam artinya enggak setiap salat. Ya. Tidak setiap salat bisa mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan mungkar. Maka tadi aqimus shalah, tegakkan salatnya. Jangan kau khusyuk hanya ketika salat. Selesai salat, selesai kehusyuannya. Khusyuk setelah salat jauh lebih penting. Karena kita lebih banyak di luar salat. Ya. Seorang pedagang yang khusyuk adalah selesai salat dia tidak mengurangi timbangan. Dia jujur dalam dia berdagang dan lain sebagainya. Ya. Makanya
kekhusyuan di ketika sholat tidak menjadi patokan satu-satunya, tapi bagaimana perilakunya setelah sholat. Itu juga bereratan dengan kekhusyuan dalam sholat. Ketika Ibnu Mas'ud ditanya, Ibnu Mas'ud pernah ditanya mengenai seseorang yang memperlama sholatnya. Wah, lama sholatnya. Maka beliau berkata, inna salata la tanfa illa man ata'aha. Salat tidaklah bermanfaat kecuali jika salat tersebut membuat seseorang menjadi taat. Jadi salat kita, salah satu ciri salat khusyuk membuat kita semakin taat kepada Allah. Kalau tidak membuat kita semakin taat, ya nggak ada, sama aja salat sama nggak salat tuh sama aja gitu, nggak ada bedanya. Berarti tidak bermanfaat salat kita. Ini juga bukan berarti nggak usah sholat, kamu nggak usah sholat aja dah, percuma kamu sholat, enggak. Tapi sambil sholat, sambil memperbaiki diri. Ya. Karena orang yang sholat juga bukan orang yang sempurna, bukan. Ya, orang yang berdakwah juga bukan orang yang sempurna. Bukan malah disuruh berhenti dia berdakwah, enggak. Sambil berdakwah, sambil memperbaiki diri. Sama juga orang pakai hijab, itu juga bukan orang yang sempurna. Percuma kamu pakai jilbab, munafik. Ya. Enggak bisa kita katakan begitu. Sambil berhijab, sambil memperbaiki diri. Terus kita perbaiki. Kalau sholat kita belum bisa mencegah kita daripada perbuatan keji dan munkar, kita usahakan. Ya, kita usahakan untuk kita perbaiki, bukan malah kita tinggalin sholatnya, bukan, malah makin parah. Ya, maka di sini dikatakan, ya, man shalla sholatan, kata Al-Hasan, lam tanhahu anil fahsya'i wal munkar, lam yazdad biha minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang melaksanakan salat, lantas salat tersebut tidak mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, maka ia hanya akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merasakan halawatul iman ketika salat. Tidak merasakan manisnya iman. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Pak Riki saya sampai jam menyampaikan materi sampai jam berapa nih? 11:30? Ya Ustaz. Oh iya, baik. Di jadwal. Di jadwal sampai 11:30 ya? Iya, Ustaz. Oke, baik. Ya. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan salat itu bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar? Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, salat bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar jika salat tersebut dilakukan dalam bentuk sesempurna mungkin. Tidak tergesa-gesa salatnya. Maka kata Nabi, sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri salatnya. Salat aja dicuri. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana seseorang mencuri dari salatnya? Rasulullah berkata, dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya. La yutimur ruku was sujud. Ya. Salatnya apa? Kilat khusus. Ya. Tidak akan bisa khusyuk orang yang salatnya tergesa-gesa juga. Ya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada cerita ya, orang yang hanyut dalam kehusyuan. Ada seorang fuqaha yang bernama fuqaha tabi'in yang bernama Urwah bin Zubair. Beliau terkena penyakit akilah yang pada sebagian anggota tubuhnya, di mana penyakit tersebut dapat menggerogoti seluruh tubuhnya. Akhirnya dokter menvonis anggota tubuh yang terkena penyakit itu untuk diamputasi agar tidak menyebar. Ya. Ketika itu belum ada obat bius. Ya. Obat biusnya apa? Sholat. Ya. Jadi, ya. Lalu dia mengatakan kepada dokter untuk menunda sampai ia melakukan sholat. Nah, ketika dia sholat, barulah kakinya diamputasi dan dia tidak merasakan apa-apa. Inilah fokus. Nah, tapi nanti ada pembahasannya. Apakah arti orang sholat itu hilang ingatan? Apa itu yang dimaksud dengan fokus? Ini bisa dipakai juga, tapi juga kita harus melihat hadis-hadis Rasulullah SAW yang lain, bahwa sebenarnya khusyuk itu bukan hilang ingatan. Beda antara khusyuk sama hilang ingatan itu beda. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
bagaimana langkah agar khusyuk? Tadi memenuhi rukun, syarat, wajib, dan hal yang sunnah dalam menyempurnakan salat. Membuang jauh hal-hal di luar salat ketika sedang melaksanakan salat. Handphone. Kadang orang ringtone-nya. Ada orang nggak pernah dengar lagu, misalnya lagu-lagu barat. Atau lagu-lagu yang jahiliyah gitu ya. Ternyata katanya, saya mendengar itu di masjid. Kok bisa? Ada ringtone handphone salah satu jamaah yang berbunyi. Kan ini sangat ironi ya. Tidak menoleh ke kanan ke kiri ketika sedang melaksanakan salat. Menghadirkan hati, ya, hudurul qalb. Merenungi setiap ayat dan bacaan yang diucapkan. Bersemangat dalam hati untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu yang insya Allah akan membuat salat kita semakin khusyuk. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan jadikan salat sebagai kambing hitam. Jika salat kita tidak mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar, jangan disalahin salatnya. Karena orang, percuma kamu salat. Ini namanya nyalain salat. Percuma kamu pakai jilbab, ini nyalain jilbab. Percuma kamu jadi orang Islam, nyalain Islam. Ini kita harus objektif dalam menilainya. Maka dari sahabat Abu Dzar, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, "Faman wajada khairan falyahmadillah. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah." Barang siapa yang mendapati kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah. Dan barang siapa yang mendapati selain itu, janganlah ia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Misalnya, itu kok orang sholat masih korupsi. Yang salah bukan sholatnya, orangnya. Dari sini kata Nabi, siapa yang mendapatkan kebaikan, dia puji Allah. Tapi siapa yang mendapatkan kesalahan, jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Kok itu orang sholat masih kedukun? Ada nggak orang sholat rajin tapi kedukun rajin? Ada. Kata Nabi, man lam tanhahu sholatuhu. Kata Nabi, man ata'arrafan fasalau an syai' lam tuqbalau salatun arba'ina yauman. Siapa yang datang ke peramal, ke dukun, bertanya tentang sesuatu, salatnya tidak diterima 40 hari. Salatnya tidak diterima 40 hari. Berarti kan orang ini salat. Ya. Jadi kalau ada hal yang buruk, salahkan dirinya sendiri. Berarti dirinya belum sempurna memaknai kehusuan dalam sholat. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah tadi ya, khusyuk bukan hilang ingatan. Ya. Khusyuk itu bukan hilang ingatan. Ya. Apa dalilnya? Di sini ada dalil Rasulullah menggendong bayi ketika sholat. Dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu berkata, Ra'aitun Nabi ya'umun nas wa Ummama binti Abil As wa hiya ibnatu Zainab bintan Nabi ala atiqihi fa idza raka'a wada'aha wa idza rafa'a minas sujudi a'adaha. Aku pernah melihat Nabi mengimami orang salat. Sedangkan Ummama binti Abil As yang juga anak perempuan dari putri beliau. Zainab berada pada gendongannya. Bila beliau ruku, anak itu diletakkannya. Dan bila bangun, dari sujud digendongnya kembali. Kalau khusyuk ilah ingatan, nggak mungkin orang Nabi itu menggendong bayi. Ya, terus diletakkan. Ini kan sesuatu gerakan yang dilakukan dengan sadar. Berarti khusyuk itu bukan hilang ingatan, hilang kontrol. Kayak ada saya lihat di viral tuh di medsos ya. Jadi orang lagi sholat tapi kebakar gitu. Ya harusnya berhenti sholat, jadi berupaya memadamkan. Lagi sholat gempa bumi. Apa kita diam aja di masjid? Jangan. Kita harus menyelamatkan diri dulu. Ya karena sholat kan bisa dilakukan nanti. Ya. Kita lagi sholat, ya, kita lagi sholat misalnya apa ya, kebakaran masjidnya, ya udah kita
apa? Kita keluar menyelamatkan diri. Kita lagi sholat, ada orang butuh pertolongan, misalnya ada orang tenggelam atau apa. Kita selamatkan dulu orang itu. Itu khusyuk namanya. Kalau kita diam aja, namanya kita nggak khusyuk. Ya, kenapa? Karena sholat bisa diulang. Tapi nyawa orang kan, nyawa itu kan nggak bisa diisi ulang nyawa kalau udah keluar. Ya kan? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu meluruskan makna khusyuk dalam sholat itu. Ini lagi ada hadis Nabi memperlama sujud ketika dinaiki oleh cucunya. Ketika dijadiin kuda-kudaan lah ibaratnya ya. Dari Syaddam Al-Lais radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah keluar untuk sholat di siang hari, entah zuhur atau asar, sambil menggendong salah satu cucu beliau, entah Hasan atau Husain. Ya. Ketika sujud beliau melakukannya panjang sekali. Lalu aku mengangkat kepalaku, ternyata ada anak kecil berada di atas punggung beliau. Maka aku kembali sujud. Ketika Rasulullah SAW telah selesai salat, orang bertanya, ya Rasulullah, Anda sujud lama sekali, hingga kami mengira sesuatu telah terjadi atau turun wahyu. Beliau SAW menjawab, semua itu terjadi, tetapi anakku, cucuku ini menunggangi aku, dan aku tidak ingin terburu-buru agar dia puas bermain. Masya Allah. Nabi sholat aja bisa sambil main sama cucunya. Ya tadi ya. Ya mungkin ketika kita sholat, kadang mungkin anak kita suka biarin sampai dia puas bermain. Subhanallah. Ini khusyuk namanya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi mempercepat sholat saat mendengar tangisan bayi. Anas Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la asma'u buka as-sabi wa ana fi shalah fa ukhaffif makhafata an tuftanna ummah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah bersabda, sungguh aku mendengar suara tangisan anak kecil ketika sedang mengimami salat. Maka aku ringankan, aku percepat salat, khawatir ibunya akan mendapatkan masalah. Ya. Seorang imam salat juga khusyuknya bagaimana? Dia lihat juga kondisi jamaahnya. Kata Nabi apa? Idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, ringankan bacaannya. Karena di antara para jamaah itu ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang punya keperluan. Jangan salat semaunya. Kalau imam jadi imam salat panjang semaunya tanpa memperhatikan jamaah, berarti dia tidak khusyuk. Ya. Jadi khusyuk itu tadi, dia yakin ketika itu dia sedang berhadapan dengan Allah, tetapi dia juga sadar dengan keadaan sekelilingnya. Karena khusyuk bukan hilang ingatan. Makanya ada salat dalam perang. Ya. Salat khauf. Ya kan? Itu kan kalau salat khauf kalau yang depannya misalnya sujud, ini kan yang belakang nggak boleh lihat musuh. Ya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa lagi yang membuktikan bahwa khusyuk itu bukan hilang ingatan? Nah, di sini ada. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Idza kana ahadukum yusalli fala yada ahadan yamuru baina yadayhi liyadra'ahu mastata'." Ya, fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Jika kamu salat, jangan biarkan seorang pun lewat di depannya. Haruslah dia mencegah semampunya. Kalau orang yang mau lewat itu mengabaikan, maka bunuhlah dia. Karena dia adalah setan. Bukan dibunuh ya, maksudnya falyuqatilhu, dicegah begini. Bukan berarti, jadi hadis ini harus dipahami dengan benar ya. Ada orang sholat yang lewatin, jangan dicegah, maksudnya falyuqatilhu, diperangi. Ya. Ya. Cuman ini nggak bisa dilakukan kalau di Masjidil Haram. Ya. Makanya salah satu kekhususan daripada Masjidil Haram, orang itu boleh ngelewatin orang sholat. Ya. Karena padat. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian membunuh kalajengking dalam sholat. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat. Ya. Sedang sholat di rumah, datanglah Ali bin Abi Thalib. Ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat, maka Ali pun ikut salat sebelah beliau.
Lalu datanglah kalajengking hingga berhenti di dekat Rasulullah SAW, namun meninggalkannya dan menghadap ke Ali. Ya. Di kalimat kalajengking itu Ali pun menginjaknya dengan sandalnya dan Rasulullah memandang tidak mengapa pembunuhan itu terjadi dalam salat. Ini boleh. Al-harakah al-yasirah la tubtilu shalah. Gerakan sedikit tidak membatalkan salat. Contohnya apa? Matiin handphone. Salat, handphone bunyi, didiemin aja. Itu namanya bukan khusyuk. Yang khusyuk itu diambil handphonenya dimatiin. Jangan dijawab, saya lagi salat, jangan. Atau jangan misalnya dibaca dulu SMS-nya, di pesannya dibaca. Ya, enggak. Boleh dimatiin. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya mengingatkan imam. Kita boleh mengingatkan imam dalam salat. Berarti kan kita sadar. Ya. Kalau imamnya misalnya kelupaan, apa kan? Mau dianjurkan mengucapkan subhanallah. Ya. Ya. Kemudian apa? Kalau perempuan wat tasfiq lin nisa. Bertepuk itu buat wanita. Saya dulu punya cerita ya, ada ketika di pesantren itu ketika kita sholat ya, itu imam itu lupa membaca Al-Fatihah. Kita ini di belakang sudah ingatkan subhanallah, dia tepa aja terus, dia merasa nggak salah. Akhirnya kita ucapkan aja Al-Fatihah, baru dia baca Al-Fatihah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dibolehkan kita mengingatkan imam, menandakan tadi salat khusyuk, bukan salat yang hilang ingatan. Ya. Tersenyum ketika salat dibolehkan, tidak membatalkan salat. An Jabir, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tabassum la yaqta'u shalah walakin al-qarqarah. Rawahul Baihaqi wa Ibnu Abi Syaibah. Senyum itu tidak membatalkan salat, tetapi yang membatalkan salat adalah tertawa. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala memberikan salam dengan isyarat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah masuk ke masjid Bani Amr bin Auf. Datanglah beberapa orang dari Ansar memberikan salam kepada beliau. Ibnu Umar bertanya kepada Suhaib yang saat itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan beliau? Bila ada orang yang memberi salam dalam keadaan salat, Suhaib menjawab, beliau memberikan isyarat dengan tangannya. Ada orang ucap, kita lagi salat, ada ucapin salat. Ya, boleh kita mengangkat tangan kita. Ini menandakan bahwa sholat dilakukan dengan kesadaran. Tapi kalau kita, ya ini mungkin ketika sholat di rumah dan kelihatan lah ya. Kalau kita masuk masjid nggak perlu ngucapin salam. Kayak dulu ada, ya, ketika saya di Korea ya, itu ada salah seorang jamaah dari Bangladesh. Kalau dia masuk masjid pasti dia ngucapin assalamualaikum. Akhirnya orang masjid semua jawab. Salamnya benar tapi kurang pada tempatnya. Kenapa? Masuk masjid cukup doa saja. Kalau kita mengucapkan salam mengganggu jamaah yang sedang sholat atau yang sedang membaca Al-Quran. Karena kan mengucapkan salam sunnah, menjawabnya wajib. Ya, begitu. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memegang mushaf ketika sholat. Ibnu At-Taimi meriwayatkan dari ayahnya bahwa Aisyah radhiyallahu anha membaca mushaf dalam keadaan sholat. Boleh nggak? Boleh. Kita pegang mushaf lagi sholat. Ya, misalnya kita mau sholat malam, kita mau baca yang panjang kita belum hafal, mau beli mushaf yang pakai standing mungkin belum ada rezekinya. Boleh nggak Ustadz? Saya pakai HP. Ya, yang penting HP-nya dimatiin dulu datanya biar fokus baca Qur'annya. Ya, nanti kalau nggak dimatiin bukan ngeliat Qur'an, lihat jawab WA lagi sholat. Ya. Jadi, boleh nggak kita sholat? Boleh kita lihat. Kita baca. Ya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjalan ketika sholat. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku minta dibukakan pintu oleh Rasulullah. Padahal beliau sedang salat sunnah. Sedangkan pintu ada di arah kiblat. Nah, pintunya di arah kiblat ya. Maka boleh. Dia maju sedikit, dia buka. Beliau sallallahu alaihi wasallam berjalan ke kanan atau ke kiri.
ya, membuka pintu kemudian kembali ke tempat salatnya. Yang penting tadi, yang penting arah kiblatnya tidak berubah. Kalau berubah itu nggak boleh. Ya. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sholat, yang tadi saya lupa kasih contoh. Kita sholat, handphone nyala terus, handphonenya kita taruh di tas. Apa yang harus kita lakukan? Handphonenya bunyi terus, batalin aja dulu sholatnya. Matiin. Jangan sampai dibiarkan berdering, akhirnya mengganggu seluruh jamaah. Kemudian yang selanjutnya, nah itu dia. Itu beberapa kiat. Ya. Jadi apa itu tadi ya? Apa itu salat khusyuk? Ya. Salat khusyuk adalah salat yang seseorang itu yakin ketika dia salat, dia sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Kemudian kehusuan dibangun dari tadi, dari berwudu dengan baik, memperhatikan busana ketika salat, ya. Dan salat dengan khusyuk, tidak tergesa-gesa, ya. Itu juga yang membuat seseorang itu menjadi lebih khusyuk dalam salat, ya. Kemudian tadi salat itu bukan salat yang khusyuk, bukan salat yang hilang ingatan, tetapi dia sadar terhadap keadaan sekelilingnya. Ya, jika memang ada hal-hal prioritas yang harus dilakukan dalam salat tanpa harus merubah arah kiblat, maka itu dibenarkan. Yang penting tadi al-harakah al-yasirah, kata Said Sabiq, gerakan yang sedikit saja itu tidak membatalkan salat selama memang gerakan itu memang perlu untuk dilakukan. Dan khusyuk, ada khusyuk sebelum salat tadi ya. Khusyuk sebelum salat tadi sudah saya sampaikan apa hal-hal yang harus dilakukan. Khusyuk di dalam salat, dan yang terlebih penting lagi, khusyuk ketika salat. Khusyuk setelah salat, khusyuk di kantor, khusyuk di pasar ketika kita berdagang, dengan jujur dalam berdagang, ya, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan khusyuk. Ya. Ya, kalau khusyuk di masjid itu gampang, tempatnya mungkin mendukung. Tapi khusyuk di kantor, dengan misalnya tadi hadir tepat waktu, pulang tepat waktu, tidak korupsi dan lain sebagainya, itu bisa juga disebut dengan khusyuk juga, khusyuk dalam salat. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Baik. Sekarang jazakallah khairan Ustaz Faisal Al-Khunti. Sahabat Izi, ini tentunya menjadi sebuah inspirasi, tausiah, dan ini luar biasa apa yang disampaikan Ustaz Faisal Al-Khunti dalam bagaimana membangun sholat khusyuk, yang ternyata ya khusyuk itu tadi before, sebelum, pada saatnya, dan setelahnya itu khusyuknya luar biasa, tidak hanya bersih tapi dimanapun berada. Dan tadi juga Ustaz menyampaikan pengalamannya ketika menjadi ada amanah menjadi imam di masjid di Korea Selatan ya Ustaz ya. Iya. Di mana kita luar biasa jamaah datang ke masjid aja pakai salam gitu ya Ustaz. Dan baik, sahabat Izi yang Allah muliakan, Ustaz Faisal Al-Khunti, ini sudah ada beberapa penanya, dan nanti akan dipersilakan juga untuk yang langsung secara online, video on gitu ya, untuk menyampaikannya mungkin dibatasi 2 orang saja. Dan ini sudah secara tertulis Ustadz di Q&A nomor 1 Ustadz. Saya bacakan, izin. Ibu Yahdiana Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Pada waktu sholat saya berusaha khusyuk, tapi kenapa pada waktu baca surat Al-Fatihah dan gerakan lain selalu terlintas hal-hal dunia tanpa saya sadari? Begitu saya sadar, saya istighfar dalam hati. Apa yang kita lakukan supaya khusyuk? Nah, ini penguat aja kayaknya Ustaz. Ya tadi ya, apa yang harus kita lakukan ketika khusyuk tadi sudah saya sampaikan, saya kira ya. Nanti mungkin materinya peserta dapat ya nanti ya. Iya Ustaz, akan disampaikan. Ya, nanti bisa dibaca-baca ulang, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian tadi ya khusyuk, tingkatan khusyuk yang paling rendah adalah tadi
ketika kita Allahu Akbar, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus Bu ya, khusyuk itu tadi ya harus dengan riyadhah, ya. Harus dengan riyadhah, harus dengan latihan, terus menerus kita latih, ya insya Allah nanti kalau kita latih, nanti khusyukan itu akan timbul. Misalnya seperti ketika salat kita melihat tempat sujud, ya, berusaha untuk fokus, kita beli Quran terjemah, ya kemudian kita coba paling nggak tadi ya arti Al-Fatihah, arti surat-surat pendek dalam juz amma kita tahu, ya dengan demikian nanti bisa terbangun ya. Mungkin nanti juga bisa ditambahkan jawabannya oleh Ustadz Dr. Haji Karim Santoso, pengalaman beliau di sekolah Ustadz ya dalam mengajarkan anak-anak tentang salat khusyuk ya. Ini beliau lebih ini praktisi ya. Nanti bisa memperkaya diskusi kita pada kesempatan hari ini. Baik, jazakallahu khairan Ustaz Faisal. Kata kuncinya ada riadohnya, ada latihan terus-menerus, dan Allah Maha Rahman, Maha Rahim Ustaz. Ketika kita mungkin belum bisa khusyuk, ya tadi Ibu Yahdiana Nana menyampaikan dalam hati langsung istighfar Ustaz. Nah, makanya tadi ketika kita sholat, apa yang kita ucapkan pertama kali setelah Assalamualaikum, istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Karena bukan alhamdulillah. Padahal kita kan habis sholat. Ya. Bukan habis melakukan maksiat. Kenapa kita istighfar? Kita istighfar mungkin dari sholat kita yang kurang khusyuk, dari sholat kita mungkin yang agak tergesa-gesa, atau bacanya yang kurang pas. Jadi kita istighfar dari itu. Makanya setelah habis sholat itu kita istighfar. Gitu. Baik, alhamdulillah. Ini Ibu Yadiana Nana, semoga ini luar biasa. Bu Nana dapat juga inspirasinya. Dan tambahan tadi berarti adalah setelah sholat kita semuanya melakukan istighfar, dan ternyata kuncinya maknanya di sini Ustadz ya. Baik, lanjut. Ini ada atas nama Mimu. Ustadz, saya sedang futur. Walaupun masih menjalankan sholat 5 waktu, namun serasa tidak masuk dalam hati, pikiran, dan hati serasa kosong. Walaupun mulut berdoa atau sholat. Sudah berusaha Ustadz mengingat-ingat mati, tapi tetap saja hati lalai. Apakah ini ciri-ciri hati telah mati? Tafadhol Ustaz. Ya, apa itu futur? Ya. Futur itu dijelaskan oleh para ulama, oleh Said Muhammad Nuh. Futur itu adalah al-kasal ba'dan nasyad. Ya, al-kasal ba'dan nasyad. Malas setelah sebelumnya semangat. Itu yang disebut dengan futur. Kalau orang nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid, nggak pernah baca Quran, nggak bisa dibilang futur. Oh, dia lagi futur tuh, maka nggak pernah sholat, ya kan? Itu pengertian futur, ya. Nah, ya tadi, makanya iman itu memang harus ditajdid, ya, tajdidul iman, ya, harus senantiasa diperbaharui terus, ya. Nah, kita merasa tadi al-iman yazidu bit ta'ah, iman itu bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah. Memang sifat iman memang seperti itu, fluktuatif ya. Iman itu naik turun, itu wajar. Seperti sahabat Nabi, kami ini kalau di hadapan engkau luar biasa. Seakan-akan neraka dan surga berada di mata kami. Tapi kalau kami sudah keluar dari pengajian, balik lagi. Nah, makanya tadi salah satu caranya adalah terus perbaharui iman, ya, perbaharui iman. Bagaimana cara memperbaharui iman? Tadi dengan sholat malam, ya, puasa sunnah, datang ke majelis ilmu, menyendiri, ya, berzikir menyendiri. Bahkan kata para sahabat itu, kata Ibnu Mas'ud ya kalau tidak salah, kalau dengan melakukan hal seperti itu hatinya masih tidak merasakan manisnya beribadah, minta sama Allah hati yang lain, itu bukan hatimu. Ya, sampai Ibnu Mas'ud ya mengatakan seperti itu. Tadi ya, iman memang seperti itu. Kemudian coba melakukan amalan-amalan yang istiqomah, ya, walaupun sedikit. Karena itu amalan yang dicintai Allah. Amalan yang paling dicintai Allah, kata Nabi, yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit. Ya, salat duha setiap hari walaupun cuma 2 rakaat. Qiyamul lail walaupun hanya 2 rakaat, baca Al-Quran walaupun hanya selembar,
terus-menerus ya, agar kita tidak mengalami kefuturan. Ya, lakukan yang sedikit tapi continue. Itu salah satu cara untuk mengobatkan kefuturan. Tidak perlu yang banyak-banyak dulu. Nanti sambil bertahap ya. Begitu Pak Riki. Ya, baik Ustadz. Dengan kondisi ini bab khusus ini Ustadz tentang futur Ustadz. Alhamdulillah bisa di-sharing di sini Bu atas nama Mimu ya. Terima kasih pertanyaannya dan ini diingatkan untuk kita semua, jadinya ada tausiah tentang futur nih Ustadz ya. Luar biasa. Baik, nih masih lanjut. Alhamdulillah pertanyaannya dari para sahabat Izi. Untuk yang di chat room, baik, saya akan selang-seling dulu yang langsung live Ustadz, video Ustadz. Baik. Baik. Di sini kepada ada Ibu Dede Juwariah, Ustadz. Baik, kepada Bu Dede, dipersilakan. Bisa menyampaikan pertanyaannya secara singkat kepada Ustadz. Silakan Ibu. Ibu Dede. Oh, kalau belum ready. Oke, baik, ini sudah ada. Mohon maaf, saya ganti dulu ke Pak Ahmad Nurullah. Assalamualaikum, Pak Ahmad Nurullah. Waalaikumsalam. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, tafadhol. Bapak Rizky. Ya. Ustaz, saya mau menanyakan. Saya pernah baca di beberapa buku tentang sholat itu tuh Mi'rajul Mukminin. Nah, itu mohon penjelasannya Ustaz. Tafadhal. Baik. As-salat mi'raj Afan. mukminin. Ya. Saya Baik. tidak tahu ini perkataan siapa, saya juga tidak tahu. Tapi kalau kita pahami ya, as-salat mi'rajul mukminin ya. Mi'raj, naik ya. Jadi ketika seseorang itu sholat, tadi dia sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mi'raj. Ya, tapi tadi ya, makna as-salat mi'rajul mukminin bukan berarti ketika dia sholat seperti dia fly gitu ya, dia nge-fly. Yang disebut dengan khusyuk tuh kalau dia udah sampai nge-fly ya, nggak sadar ya, itu baru disebut dengan khusyuk. Ternyata ya, kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah SAW. Sekarang kalau kita tanya, siapa sih orang yang paling khusus sholatnya? Ya Rasulullah. Rasulullah saja ketika sholat tadi kan ngedengar bayi nangis, Nabi percepat sholatnya. Cucunya naik, Nabi lamain sampai dia puas. Nah, itu saya kira, saya tidak tahu ya itu hadis atau bukan. Tapi makna itu benar. Tapi tadi jangan sampai kita menjadi salah faham. Sehingga kita sholat, namanya orang udah sholat itu udah mi'raj. Dia udah naik seperti orang naik ke langit, kayak hilang kesadarannya, itu bukan ya. Jadi ya shallu kama ra'aitumuni usolli, salat langkah sebagaimana Nabi salat. Bahwa Nabi ketika salat dia khusyuk, tetapi juga dia sadar akan keadaan yang di sekelilingnya. Saya kira begitu Pak Ahmad Nurullah. Ya, insyaallah Ustaz. Wa iyyakum. Baik. Demikian Pak Ahmad Nurullah dan jazakallah khairan Ustaz Faisal Kunid, dan kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya di Q&A dari Amalia Wijaya. Assalamualaikum Ustadz. Bolehkah kita sholat sambil menyusui bayi? Pada saat itu kondisinya kami sedang sholat di jamaah di masjid. Bayi saya sedang tidur, tiba-tiba menangis. Supaya tidak mengganggu jamaah lain, saya menyusui. Tafadhal Ustadz. Salat sambil menyusui ya. Ya, selama selama mungkin auratnya tidak terbuka ya nggak masalah. Yang penting bisa itu menggendong ya, seperti menggendong itu kan. Ya selama memang itu safe untuk dilakukan, tidak masalah ya. Atau kalau memang mau dibatalkan dulu, ya, juga nggak masalah ya. Tapi ya dilihat saja apakah aman kegiatan seperti itu dilakukan ketika misalnya sambil sholat ya, tinggal dipertimbangkan saja. Kalau memang tidak aman dan ini bayinya menangis terus, mungkin sholatnya kita batalkan dulu, kemudian kita susui anak kita dulu. Saya kira begitu. Masya Allah. Baik Ustadz. Jadi ada pilihan yang ini kondisi daruriyat, kondisi darurat. Iya. Ya, baik Ustadz. Begitu Ibu Amalia Wijaya.
antara lanjut tapi memastikan tidak terbuka auratnya, tapi yang kedua juga tadi adalah dibatalkan dahulu Ustaz ya. Baik gitu. Lanjut, ini ada dari Ibu Dede Juwariah. Bagaimana cara memahamkan anak usia SD biar khusyuk? Misalnya tidak bergerak-gerak saat sholat. Nah, pada Ustaz. Ya, apa ya? Ya, menanamkan anak khusyuk dalam sholat ya kepada usia SD. Mungkin tadi ya, dari ya mungkin ketika sholat pakaiannya diperhatikan. Nah, kamu ini kan pengen bertemu dengan Allah, ingin bertemu dengan Zat yang Maha Suci. Ya paling enggak pakailah pakaian yang layak, ya. Ya mungkin dari apa ya? Dari seperti itu, ya. Jadi pahamkan kepada anak kita bagaimana kalau kamu ini pengen ketemu guru kamu, pengen ketemu seseorang yang kamu hormati. Pastikan kamu bersiap-siap, ya. Kamu berbicaranya juga hati-hati. Nah, ini kamu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya harusnya pencipta langit dan bumi, ya, pencipta seluruhnya. Harusnya lebih lagi dong. Nah, jadi mungkin kita bisa kasih hal-hal seperti itu, ya. Kamu kalau ketemu misalnya dia idola dia siapa misalnya gitu. Nah, bagaimana kamu sikap kamu? Nah, ini ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mungkin kita bisa kasih seperti itu. Baik itu Ibu Dede Juwariah. Kalau tadi contoh kalau tidak bergerak mungkin karena masih SD kali Ustaz ya, gerak-gerak. Ya wajar. Tapi tadi ya, jangan kita mengusir anak-anak dari masjid ketika mereka tadi ya, mungkin mereka agak bising dikit. Jangan diusir. Kenapa? Karena 20 tahun yang akan datang mereka lah akan menjadi pemakmur masjid. Kalau kita usir mereka, bagaimana nanti nasib masjid ke depan? Masjid akan kosong. Ya, Ustaz. Ya, kayak gitu. Baik, luar biasa Ustaz. Jadi pengingat buat kita semuanya. Bisa jadi di 108 peserta ini ada DKM Ustaz. Dan juga kita para jamaah gitu Ustaz ya. Ngelihat anak-anak kecil ini luar biasa, kita harus berbahagia karena mereka sholat ada di masjid gitu ya. Meski untuk kondisi yang normal kita dulu gitu ya sebelum COVID ini. Baik Ustaz, lanjut di pertanyaan selanjutnya. Ini ada Ibu Sulistianingrum. Ustaz, yang dimaksud menghadap kiblat itu adalah menghadap ke arah Ka'bah. Namun untuk mengetahui arahnya ketika kita mau sholat sendiri kemudian kita tidak menentu. Apakah untuk mengetahui arah kiblatnya kita harus menggunakan arah kompas ke arah bagian barat atau seperti apa? Ya, silakan Ustaz dari Ibu Sulistianingrum. Ya, untuk kita di Indonesia, kalau kata Nabi kan ma bainal masyriq wal maghrib qiblah, antara timur dan barat itu kiblat. Timur. Nah, kita itu kalau ayatnya kan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ya. Arah. Jadi kita cukup menghadap arahnya saja. Dulu saya waktu ini ya dosen saya mengatakan tuh Profesor Dr. Ali Mustafa Yakub almarhum. Ya beliau mengatakan kita di umat Islam ini kalau lagi sholat ya. Biasanya kan orang tuh kalau udah di mihrab gitu ya, pakai sejadah gitu ya. Itu kan kadang sejadahnya suka dimiring-miringin gitu ya. Nah kata beliau, ya beliau mengatakan sebenarnya sejadah nggak usah dimiring-miringin. Ya udah sesuai aja di situ, itu sudah mengarah kiblat. Karena untuk persis menghadap bangunan Ka'bah itu susah. Kalau antum mau pas, kata beliau, saya ingat sekali ya, itu antum ambil tali ya, ambil tali sama paku ya, pantek tuh Ka'bah katanya. Tarik talinya ke Indonesia. Itu baru pas. Kenapa? Contohnya sholat kita saja. Kita kan sholatnya itu kan safnya ini ya, apa berbaris gitu ya. Melebar bukan memanjang ya. Kata beliau, kalau mau pas itu safnya memanjang. Memanjang. Ya, orang di Masjidil Haram aja nggak bisa pas. Ya Ustadz ya. Nggak bisa pas. Nah, jadi kita hanya diperintahkan menghadap arahnya, bukan bangunannya. Arah. Jadi kira-kira kan, ya mungkin kan, tapi kan kira-kiranya itu kan benar lah gitu ya, bukan berarti ya mungkin 95% lah ya akurasi kiblatnya itu. Tapi untuk persis pas 100% ya nggak bisa. Makanya salah satu kemudahan dari Allah,
menghadap arah, bukan bangunan. Gitu. Baik. Ya, mengarah gitu ya Ustaz ya. Nah, itu Ibu Srisya Ningrum. Semoga dapat jawabannya untuk dimaknai. Dan lanjut Ustaz, ada Ibu Dini Mufidah. Kalau kita berniat sholat khusyuk, tapi selalu aja pas sholat ada gangguan, misalnya anak rewel dan lain sebagainya. Apakah ini bagian dari gangguan setan? Jadi kita abaikan aja anak yang rewel tersebut atau bagaimana Ustaz? Ya, makanya kan kita dianjurkan juga mengucapkan ta'awudz ya sebelum sholat itu kan. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Saya berlindung kepada Allah dari hembusannya, dari bisikannya. Ya, itu kita dianjurkan baca seperti itu supaya tadi, karena apa ya? Ketika sholat pun memang setan nggak berhenti menggoda kita. Kata Nabi kan, idza nudiya lis-shalah, kalau azan dikumandangkan, adbaro syaitan. Syaitan itu buang angin. Ya. Buang angin supaya tidak terdengar azan. Nanti setelah selesai azan mereka balik lagi membisikkan lagi sehingga seseorang itu lupa sudah berapa rakaat dia sholat. Ya. Nah, jadi tadi ya itu memang pasti ada saja ya gangguan-gangguan seperti itu. Ya terus saja saya bilang terus berjuang, ibaratnya loss ini ya. Loss konsentrasi dibalikin lagi terus saja berjuang. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, lana diyannahum subulana, nanti Allah akan tunjukkan jalan-jalannya bagaimana supaya kita khusyuk. Begitu kita ingat ya kita balik lagi. Kita usahakan terus seperti itu ya supaya kita fokus seperti kita membawa kendaraan kan. Kita bawa kendaraan kan kadang tadi kita lihat kiri kanan tapi kita kembali lagi fokus ke depan. Nah, seperti itu. Ya, saya kira seperti itu. Begitu Pak Riki. Siap. Dengan ini jadi tipsnya gitu ya, Ibu Dini Mufidah dengan kondisi anak rewel ya. Ya tadi adalah doa kita di awalnya auzubillahi minasyaitonir rajim gitu Ustaz ya. Bismillah gitu ya. Baik, ini anonim Ustaz. Ustaz, saya sering sholat kadang-kadang blank. Bibir saya komat kamit membaca bacaan sholat, tapi saya seperti tidak sadar. Udah selesai membacanya. Sah nggak ya, Ustaz? Wah, ini kayaknya bisa saja banyak yang mengalami, Ustaz. Baik. Nah, tergantung sholatnya nih ya. Sholat berjamaah atau sholat sendirian. Ya. Kalau kita sholat berjamaah, ya. Kalau kita sholat berjamaah dan imam ketika itu bacanya jahar, bacanya jelas. Ya. Nah, kita makmum itu tidak usah baca. Kita cukup dengerin aja cukup. Nah, apa hadisnya? Ya, di dalam kitab Minhajul Muslim karya Imam Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, di situ beliau menjelaskan, beliau mengatakan man kana lahu imam fa qiraatul imam lahu qiraah. Barang siapa yang memiliki imam, bacaan imam bacaan dia. Jadi bacaan kita sudah ditanggung oleh imam. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan idza kabbarul imam fakabbiru. Kalau imam takbir, kamu takbir. Wa idza qara'a fa ansitu. Kalau imam baca, kamu mendengarkan. Nah, tadi. Jadi kalau kita sholat berjamaah supaya makanya kita dengerin aja bacaan imam. Enggak usah kita baca. Dengerin. Karena kalau imam baca, kita baca, nanti kalau imam salah siapa yang koreksi? Ya. Kemudian kecuali kalau sholatnya sir, sholatnya seperti zuhur, nggak kedengeran, maka kita baca juga. Kita harus baca itu. Kalau kita nggak baca Al-Fatihah nggak sah sholatnya. Ya. Siap. Nah, jadi gitu. Ya karena la sholata, kalau sholat sendirian harus baca Al-Fatihah karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah orang yang sholatnya tidak membaca Al-Fatihah gitu. Baik. Ya. Baik Ustaz, dan ini anonim ya. Semoga sih dari komar kami itu adalah bacaannya Al-Fatihah ini ya. Ini anonim yang nanyakan. Baik, saya bacakan lagi Ustaz, makin seru dan kita masih ada waktu Ustaz. Sekitar 15 menit ini, mohon maaf sekitar 10 menit sebelum kita closing. Dari Bapak Jainuddin Ustaz. Ustaz, sebaik-baik sholat malam misalnya adalah yang istiqomah walaupun 2 rakaat. Apalagi dengan jumlah rakaat yang banyak atau dengan durasi yang lama saking merasa lezatnya atau khusyuk ketika sholat.
bahkan lamanya sholat tidak terasa. Tapi ternyata setelah itu kaki merasa bengkak-bengkak. Padahal saat sholat tidak terasa dan efeknya malah tidak bisa istiqomah. Bagaimana caranya agar tetap istiqomah, bisa berlezat-lezat sholat seperti tadi, tapi tidak mengeluh karena kaki terasa pegal-pegal bengkak. Syukron, jazakallah. Ustaz. Ya. Salat malam, ya. Saya juga baca nih, panjang nih ya. Ya, siap. Adalah ya, sebaik-baik salat malam, misalnya adalah salat yang istiqomah walaupun 2 rakaat. Jadi, ya tadi ya, Tapi malah bengkak-bengkak gitu. kakinya bengkak-bengkak. Jadi nggak istiqomah, Kalau itu jadi membuat tidak istiqomah. Nah, tidak itu. buat istiqomah. Ya saya kira sholat malam kita belum ada yang sampai bengkak-bengkak kayaknya. Wah, Allahu Akbar. Karena sholat malam kita tidak bisa dibandingkan dengan sholat malamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana supaya istiqomah? Ya tadi, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah yang terus walaupun sedikit. Nah, karena yang sedikit itulah yang memberikan bekas seperti air, tetes demi tetes itulah yang bisa melobangi batu. Ya, yang bisa melobangi batu itu. Ya, kalau air sekali satu ember gitu, itu malah nggak bisa melobangi batu. Ya, jadi itu. A'zamul karamah luzumul istiqomah. Karamah yang paling terbesar adalah ketika kita bisa istiqomah. Jangan sampai, jangan kita ini baru beginner gitu ya, baru pemula, langsung 11 rakaat. Ya, 11 rakaat. Nah, akhirnya besoknya sebulan nggak pernah tahajud lagi. Ya. Jadi kita yang paling tahu tentang diri kita, tadi lakukan secara bertahap. Ya. Supaya kita istiqomah itu cirinya. Lakukan secara bertahap. Baik. Sesuaikan dengan kemampuannya. Saya kira begitu. Baik. Kata kuncinya ada batas. Kita tahu batasan kita sesuai dengan kemampuan Ustaz ya. Baik. Ustaz lanjut ini anonim lagi. Mohon maaf nih. Beliau tidak menuliskan. Ustaz, saat sholat saya sering terasa gatal. Jadi saya menggaruk-garuk pada sebelum sholat nggak gatal seperti itu. Gatalnya nggak jelas. Hal itu jadi sering membuat nggak khusyuk. Bolehkah banyak gerak-gerak dalam sholat seperti kondisi saya tersebut Ustaz? Berarti kondisinya beliau tadi gatal saat garuk-garuk saat. Ya kalau ya tadi ya ya kalau memang itu diperlukan ya bagaimana lagi? Ya kalau memang itu diperlukan ya tapi mungkin gerakannya gerak itu mungkin bisa diatur ya kita begini. Jangan gitu. Bisa diatur lah gerakan-gerakannya mungkin tidak mengganggu orang yang di sampingnya ya. Begitu. Baik Ustaz. Sewajarnya berarti Ustaz ya. Sewajarnya. Tidak ada, dan tadi kata kunci keduanya tidak mengganggu jamaah lainnya. Iya. Gitu Ustaz. Ada Ibu Reni Ustaz, bismillah. Izin bertanya, sedang sholat dipegang oleh balita belum sunat dan pakai diapers. Apa bisa membatalkan sholat kita? Di lingkungan ada yang berpendapat batal. Dan kalau sedang sholat tempat sujud kita diduduki kucing, harus bagaimana kita menyikapinya? Wah, ini ada 2 pertanyaan Ustaz. Iya, sholat bayinya ada pakai pampers ya. Ya selama najisnya itu tidak tercecer ya tidak masalah ya. Yang penting kan najisnya tidak tercecer ya, aman itu nggak masalah. Ya. Tapi tadi kalau orang sholat pakai orangnya yang sholat ya lain. Ini kan bayinya dan najisnya tidak tercecer maka itu tidak masalah. Kucing itu termasuk hewan yang suci, ya. Kata Nabi kan dia bukan najis itu kucing itu, dia termasuk hewan-hewan yang sering berkeliaran, dia nggak apa-apa. Kalau misalnya diduduki nama kucing gitu ya, bahkan ada ulama yang mengatakan ya najisnya juga suci ya. Jadi begitu. Baik, Ustaz. Kucing termasuk hewan-hewan yang suci. Ya. Baik Ustaz. Begitu Ibu Reni atas jawaban dari Ustaz Faisal Kunhi, semoga bermanfaat ini tentunya. Dan lanjut anonim lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Anak saya perempuan usia 7 tahun. Kalau sholat berjamaah dengan saya bersemangat menjadi imam. Saya pernah dengar kalau anak kecil belum boleh jadi imam. Padahal hafalan surat anak saya lebih banyak, Ustadz. Yang benar bagaimana ya, Ustadz? Jazakallahu khairan. Ya, anaknya laki. Nah, perempuan usia 7 tahun, Ustadz. Oh, siapa? Perempuan usia 7 tahun. 7 tahun. Ya, perempuan usia 7 tahun. Iya. Hafalannya lebih banyak dari ibunya. Ya, kalau di sini sih enggak. Ini kebetulan nama usernya anonim, Ustadz. Jadi kan kalau urutan-urutan menjadi imam itu kan yang pertama sebenarnya bukan yang paling senior ya. Yang tadi ya, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Ya, yang paling tahu tentang agama. Ya, atau tadi yang paling orang yang lebih dulu tinggal di situ, ya. Kemudian baru yang tadi ya, yang lebih senior. Jadi yang lebih didahulukan sebenarnya tadi yang banyak hafalannya. Jadi selama memang anak kita tadi ya hafalannya lebih banyak, dia juga bisa khusyuk dan tidak bercanda dalam sholatnya, ya tidak masalah karena tadi yang mengimami tidak harus lebih senior ya, tidak harus ya. Selama dia bacaannya bagus, dia mengerti gerakan bisa melakukan gerakan-gerakan sholat dengan baik, ya tidak apa-apa. Ya, baik. Tapi kalau apalagi tadi hafalannya lebih banyak dari orang tuanya itu, masya Allah gitu ya. Kalau yang ini Ustadz, dia perempuan Ustadz ya, berarti kalau anak laki gitu ya, mungkin kita paham ya bisa ya dengan syarat tadi. Tapi kalau anak perempuan mungkin ya jamaahnya. Kalau perempuan ya mengimami perempuan ya. Siap, gitu ya. Siap. Oke Ustaz, ini clear. Jazakallahu khairan. Ini dari ini anonim. Baik, di chatroom terakhir ini Ustaz. Nanti sebelum ada satu lagi di chat di Q&A satu lagi. Ibu Suwarti, sholat sunnah apa saja yang boleh berjamaah selain taraweh? Sholat sunnah apa saja yang bisa dilakukan berjamaah selain taraweh? Sholat Idul Fitri, Idul Adha. Siap. Sholat istisqa, ya, sholat gerhana, kemudian sholat tahajud boleh berjamaah, ya boleh berjamaah. Ya. Tapi memang sholat sunnah lebih baik dilakukan sendiri, ya dilakukan sendiri. Ya. Dilakukan sendiri, karena kita bisa melakukan semau kita mau panjang segala macam. Gitu. Sholat sunnah, ya lebih baik lakukan sendiri. Kecuali tadi ya, sholat-sholat yang bersifat syiar, ya seperti tadi, seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu kan syiar. Maka itu lebih baik berjamaah. Sholat jenazah gitu satu. Sholat jenazah, ya. Baik. Demikian Ibu Suwarti. Mohon maaf, anonim. Wah, ini anonim. Baik, juga di chatroom ada Pak Heru Pramono juga tentang gerakannya atau garuk ya. Tadi sudah dijawab Pak Heru Pramono. Baik, Ustadz, ini sudah selesai pertanyaan-pertanyaan dan alhamdulillah Ustadz sudah menjawab semuanya. Semoga ini bermanfaat buat para penanya dan juga khususnya kita semuanya, para peserta kajian IZI di Sabtu ini. Dan di ujung acara ini Ustadz bisa memimpin doa untuk kita semuanya, Ustadz Faisal. Ya, baik. Baik, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat pandemi ini dari negeri kita tercinta Indonesia dan seluruh negeri-negeri kaum muslimin dan negeri-negeri yang ada di dunia ini, sehingga kita nanti bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Kita doakan mudah-mudahan kita dan keturunan kita semua menjadi generasi-generasi yang mendirikan salat, menegakkan salat dan khusyuk dalam salatnya. Al-hadiniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahal azim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkanlah kami dari segala macam bencana dan musibah.
Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berakhlakul karimah. Ya Allah ya Tuhan kami, karuniakanlah kami rezeki yang halal, rezeki yang barokah. Ya Allah ya Tuhan kami, wafatkanlah kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Jangan wafatkan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Masukkan kami sekeluarga ke surgamu ya Allah, dan hindarkan kami dari neraka-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan Ustaz Faisal Huni. Tausiah pengingatan kita semuanya dalam sesi kajian IZI Sabtu 24 Oktober ini. Dan baik para peserta yang luar biasa hari ini yang berasal dari beberapa provinsi di Indonesia, wilayah di Indonesia, ya, Blora, Sulawesi Selatan, Luwu, Jambi, Lampung, Masya Allah, luar biasa Ustaz. Semoga berkah ilmu yang kita dapat hari ini. Amin, Dan kita amin, sama amin. doa khusyuk itu bisa selalu kita dapatkan dalam sholat-sholat kita. Ini yang bisa disampaikan dari Inisiatif Zakat Indonesia, mengucapkan terima kasih banyak dan dukung selalu, berpartisipasi selalu, hadir selalu insya Allah dalam acara-acara kajian IZI selanjutnya. Terima kasih kepada Ustaz Faisal Huni dan juga ada Pak Ardani dan Ustaz Dr. Haji Karim, Sekolah Insan Mandiri dan seluruh peserta yang hadir dalam kajian IZI kali ini. Saya Rizky Rohman sebagai host dalam acara kali ini. Mohon maaf lahir batin, lebih dan kurangnya yang saya lakukan. Baik, sama-sama kita ucap syukur kita kepada Allah dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sama-sama pula kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah dan sama-sama berucap Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Dan mari para peserta, sahabat IZI dan semuanya kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jazakallah khair Ustaz. Masyaallah. Khair. Ya. Terima kasih Pak Karim. Semuanya. Terima kasih. Hari Pak Ardani dan semuanya. Ya, Ustaz Faisal. Ya. Selamat silaturahim Ustaz.